Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, gimana kabarnya sahabat-sahabat hari ini? Semoga sahabat-sahabat selalu ada dalam kondisi sehat walafiat, selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya saya Dr. Arif G. Wiryawan bisa kembali menyapa sahabat-sahabat semua melalui Dok Arif Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arif, di Dok Arif Podcast kali ini saya masih akan tetap ajak sahabat-sahabat untuk bincang-bincang, ngobrol di seputaran pandemi COVID-19. Saya akan sampaikan untuk sahabat-sahabat Dok Arif data-data terkini tentang situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga di Kabupaten Karawang ya, karena saya tinggal di Kabupaten Karawang. Dan ini data yang akan saya sampaikan insya Allah data-data yang menggembirakan, alhamdulillah ala kulli hal, sahabat-sahabat Dok Arif. Sebagaimana kita tahu saat ini juga situasi pandemi COVID-19 dari sisi angka statistik semakin melandai, turun ke bawah. Ini adalah hal yang patut kita syukuri dan juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berikhtiar, menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita agar kita bisa segera mengalahkan pandemi COVID-19 ini, sahabat-sahabat. Namun di sisi lain, sahabat-sahabat Dok Arif, jangan sampai kita lupakan untuk terus mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini masih diuji dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang mungkin masih dalam perawatan karena terpapar COVID-19, ataupun ada yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya karena wafat sebagai akibat dari COVID-19. Dan masih banyak ujian-ujian lainnya tentunya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, baik yang berhubungan langsung dengan COVID-19-nya ataupun sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Marilah kita terus untuk saling mendoakan dan saling support sahabat-sahabat Dok Arif. Oke sahabat-sahabat Dok Arif, sesuai dengan janji saya tadi bahwa saya akan bacakan data terkini dari situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, dan juga nanti akan saya bacakan juga data terkini dari situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang. Sahabat-sahabat Dok Arif, yang pertama saya bacakan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2021 lalu. Ini sebuah kabar baik bahwa alhamdulillah ala kulli hal, untuk pertama kalinya kasus harian konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia ada di bawah 10.000 kasus. Pada tanggal 23 Agustus itu ya sahabat-sahabat Dok Arif, yaitu 9.604. Untuk kasus aktif COVID-19 turun di bawah 300.000 kasus sahabat-sahabat Dok Arif, yaitu 290.764 kasus. Kemudian untuk kasus kematian harian turun di bawah 1.000 kematian, yaitu 842 kasus kematian. Kemudian kalau kita lihat data yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat Indonesia dalam hal protokol kesehatan, ini ada dua indikator yang dinilai. Kita dapatkan data ini dari website covid.go.id pada tanggal 25 Agustus 2021. Jadi untuk indikator kepatuhan masker, masyarakat Indonesia telah mencapai persentase sebesar 90,77%. Ini meningkat dari periode sebelumnya ya, alhamdulillah ini sahabat-sahabat Dok Arif. Kemudian untuk kaitannya menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ini masih di bawah kepatuhan masyarakat Indonesia mengenakan masker, itu di persentasenya 89,66%. Sebagian besar masyarakat Indonesia sulit gitu ya, atau agak susah gitu untuk menerapkan protokol kesehatan ini ketika berada di restoran, kemudian di jalan umum, kemudian di tempat wisata, di tempat olahraga, di tempat ibadah. Di sini tercatat juga
Dan mungkin sekarang nih yang harus kita juga waspadai adalah protokol kesehatan di tempat vaksinasi, sahabat-sahabat Dok Arif. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, kalau kita ngobrol soal vaksinasi, ini Masya Allah nih, luar biasa ya saat ini. Antusiasme masyarakat untuk mendatangi sentra-sentra vaksinasi ketika ada program vaksinasi dibuka itu luar biasa. Saya lihat sendiri di sentra-sentra vaksinasi yang saya saksikan di Kabupaten Karawang ini, antusiasme warga untuk mendaftar, untuk datang ke tempat vaksinasi COVID-19 ini luar biasa gitu ya, luar biasa antusiasmenya. Sampai ada yang nggak kebagian gitu, sampai mereka rela untuk ngantri gitu ya, berjam-jam untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Di satu sisi ini hal yang menggembirakan sesungguhnya ya sahabat-sahabat Dok Arif, karena kesadaran masyarakat, apapun motivasinya gitu ya, apapun motivasi di belakangnya, namun kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini sudah mulai tumbuh. Dan ini harus diakomodir tentunya oleh pemerintah dengan menyiapkan vial-vial vaksin, menyiapkan stok-stok vaksin untuk masyarakat Indonesia agar bisa terjadi percepatan jumlah masyarakat Indonesia yang divaksin dengan lengkap, vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Sahabat-sahabat Dok Arif, kalau kita bicara soal vaksinasi, data yang saya dapatkan dari website covid19.go.id per 1 September 2021 kemarin ya, beberapa hari yang lalu, data vaksinasi COVID-19 di Indonesia untuk vaksinasi yang ke-1 itu sebanyak 63 juta atau kurang lebih 64 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksin untuk vaksinasi yang pertama. Dan untuk vaksinasi yang kedua atau yang sudah lengkap vaksinasinya itu sebanyak kurang lebih 36 juta penduduk Indonesia sudah divaksin. Jadi kalau kita estimasikan penerima vaksinasi yang ke-1 ini kemudian di 28 hari ke depan, mereka semua gitu ya, mereka semua 100% dari 64 juta tadi kemudian menerima vaksinasi yang kedua. Jadi kita bisa estimasikan total sekitar 100 juta ya. 100 juta penduduk Indonesia sudah divaksin dengan lengkap dari target sasaran 208.265.000 sekian, sahabat-sahabat Dok Arif. Angka 100 juta ini cukup menggembirakan ya, sahabat-sahabat Dok Arif, alhamdulillah gitu, karena dari target yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah hampir 50% target itu terpenuhi, dan tentunya angka ini harus terus bertambah karena tujuan kita semua sesungguhnya adalah ingin mencapai herd immunity melalui program vaksinasi ini. Memang kalau kita bicara herd immunity khusus untuk COVID-19 itu tidak ada persentase yang mutlak ya, yang pasti gitu. Berapa sih sebetulnya persentase jumlah penduduk yang harus divaksinasi di suatu wilayah atau di suatu negara agar tercapai herd immunity. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada itu angkanya sangat bervariasi. Mulai dari ada yang mengatakan 60%, ada yang mengatakan 70%, ada yang 80%, dan ada yang 90%, bahkan ada yang di atas 90% ya, 95% ke atas. Seperti itu sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi oleh karena itu kita harus terus support dan dukung gitu ya program vaksinasi COVID-19 ini. Jadi berapapun nanti persentasenya yang tercapai, kita harapkan apakah nanti di 70%, 80%, ya alhamdulillah kalau sampai ke 100%, itu bisa mempercepat tujuan kita semua, yaitu tercapainya herd immunity di Indonesia pada khususnya. Sehingga dengan herd immunity ini menjadi salah satu senjata utama juga gitu ya bagi kita untuk mengalahkan pandemi COVID-19, sahabat-sahabat Dok Arif. Nah, apakah ini pas kalau kita jadikan analogi? Kalau kita lihat data di Kabupaten Karawang, sahabat-sahabat Dok Arif, saat ini grafik laju penambahan kasus konfirmasi COVID-19 per harinya itu semakin menurun.
Dan di sisi lain, antusiasme warga atau masyarakat Kabupaten Karawang untuk mendatangi sentra-sentra vaksinasi untuk divaksin COVID-19 itu luar biasa antusiasmenya. Semakin meningkat jumlah penduduk atau masyarakat Karawang yang mengikuti program vaksinasi. Nah, apakah ini ada hubungannya antara penurunan laju penambahan kasus konfirmasi per hari yang pernah mencapai puncaknya itu di tanggal 8 Juli 2021 dengan kasus perharinya sampai 1.106 orang, dan saat ini di tanggal 2 September data terakhir atau di tanggal 3 September 2021 kemarin itu hanya 23 orang penambahan kasus konfirmasinya. Ini mirip dengan bulan September tahun 2020 datanya. Kemudian dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk Karawang yang mendapatkan vaksinasi. Nah, ini apakah ada hubungannya gitu? Mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya, tapi ini hal yang patut dibanggakan karena semakin banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang, dibalik apapun itu motivasinya, yang semakin sadar untuk mengikuti program vaksinasi, sahabat-sahabat Dok Arif. Sahabat-sahabat Dok Arif, asumsi saya tadi ya, itu masih berupa asumsi sesungguhnya yang menyebutkan bahwa laju penambahan kasus konfirmasi per hari dari COVID-19 yang semakin menurun di Kabupaten Karawang itu bisa jadi atau mungkin saja berhubungan dengan antusiasme warga masyarakat Kabupaten Karawang untuk mendatangi sentra-sentra vaksinasi, mengikuti program vaksinasi. Tentunya ini harus dibuktikan secara ilmiah. Mudah-mudahan ada peneliti juga yang berminat ya untuk melihat apakah memang ada hubungannya antara meningkatnya antusiasme atau meningkatnya jumlah penduduk yang divaksin dengan penurunan laju penambahan kasus konfirmasi COVID-19 per harinya, sahabat-sahabat Dok Arif. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, terakhir saya akan bacakan sebuah laporan hasil riset dari tim peneliti yang dirilis oleh Centers for Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat sana, yang judul penelitiannya adalah infeksi SARS-CoV-2 dan rawat inap di antara mereka yang berusia di atas 16 tahun dihubungkan dengan status vaksinasinya. Nah, ini ada yang menarik, sahabat-sahabat Dok Arif. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa mereka yang tidak divaksin, sekali lagi, mereka yang tidak divaksin mempunyai resiko 4,9 kali untuk terkena infeksi COVID-19. Sedangkan kembali bagi mereka yang tidak divaksin ketika kemudian terkena infeksi COVID-19 itu punya resiko 29,2 kali lebih tinggi. Saya ulangi ya, 29,2 kali lebih tinggi untuk dirawat di rumah sakit dibandingkan dengan mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif, dari hasil riset peneliti CDC yang tadi sudah saya bacakan, ini sesungguhnya memberikan kita gambaran bahwa vaksinasi yang saat ini dilakukan ternyata memberikan dampak yang signifikan, memberikan manfaat bagi kita, bahkan mungkin istilahnya menjadi game changer gitu ya, bisa menjadi pengubah arah permainan, pengubah arah mata angin gitu, dalam perjuangan kita melawan pandemi COVID-19. Sahabat-sahabat Dok Arif, data-data yang tadi sudah saya bacakan di awal, yang alhamdulillah ala kulli hal memberikan kabar baik bagi kita semua dalam perjuangan kita melawan pandemi COVID-19, tentunya ini adalah hasil ikhtiar dari seluruh elemen bangsa. Hasil ikhtiar dari kita semua ya, sahabat-sahabat Dok Arif. Dan untuk terus menyempurnakan ikhtiar kita, tentunya program vaksinasi ini perlu untuk terus didukung, sahabat-sahabat Dok Arif. Khususnya untuk sahabat-sahabat Dok Arif yang tinggal di Kabupaten Karawang, silakan untuk terus memantau ya sosial medianya dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Ada Diskominfo Karawang, kemudian ada Satgas COVID-19 Karawang. Silakan dipantau untuk kita selalu mendapatkan informasi update program-program vaksinasi atau sentra-sentra vaksinasi mana saja
yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya, dan tentunya bila mana ada sahabat-sahabat kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita, teman-teman kita yang belum divaksin, ini kita bisa sampaikan tentunya informasi-informasi tersebut, kita bisa motivasi, kita bisa ajak, kalau perlu kita antar gitu ya, agar sahabat-sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita juga mengikuti program vaksinasi ini, sahabat-sahabat Dok Arif. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di akhir dari Dok Arif Podcast episode kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif masih sangat antusias sekali untuk menyimak Dok Arif Podcast dari episode-episode sebelumnya hingga ke episode kali ini. Dan mohon maaf sahabat-sahabat Dok Arif apabila dalam penyajian Dok Arif Podcast episode kali ini masih ada kekurangan-kekurangannya. Ayo sahabat-sahabat Dok Arif, kita sempurnakan ikhtiar kita untuk melawan pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti program vaksinasi. Jangan lupakan juga protokol kesehatannya, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang utama adalah menjaga keimanan kita agar tetap kuat, karena keimanan ini akan menjadi kunci dari sehatnya tubuh kita. Dan tentunya yang terakhir adalah kita kuatkan imun kita dengan pola hidup yang sehat. Terima kasih, dan terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif. Sampai berjumpa kembali di Dok Arif Podcast episode berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.